Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Robis rohli sudri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Saudaraku sebangsa dan setanah air, terkhusus rekan-rekan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, seakidah yakni Islam, yang mengimani bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Semangat beribadah, berjihad di jalan Allah. Ingatlah bahwa janji Allah, rahmat itu akan dianugerahkan kepada siapapun orang yang beriman, bertakwa dengan penuh ketaatan. Wa atiullaha atiur rusullah la'allakum turhamun. Ketaatan kepada Allah SWT dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya Allah akan melimpahkan rahmat kepadanya. Insyaallah kita termasuk hamba-hamba yang taat kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Dan dengan segala hormat untuk rekan-rekan yang belum beriman, yang dalam hal ini kita katakan non muslim, yang dalam bahasa Al-Quran yang menolak, belum menerima, itu disebut kafir, menutup diri, belum terbuka hati, belum diberikan cahaya Islam. Mudah-mudahan ke depan kita semua satu akidah, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Amin. Dalam kesempatan yang baik ini saya akan membaca surat Yasin 13 ya sampai 27. Mudah-mudahan kita mengambil hikmah apa yang tersurat, walaupun secara eksplisit kita bisa menyimpulkan sendiri dari terjemahan yang kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin 13 ya. Wadrib lahum matsalan ashabal qurya iz ja'ahal mursalun. Yang artinya, dan buatlah bagi mereka suatu perumpamaan, seumpama misalnya kan, yaitu penduduk suatu negeri ketika utusan-utusan datang kepada mereka. Jadi kita ketahui bahwa Allah mengutus rasul kepada suatu penduduk. Ya. Is arsalna ilaihum is arsalna ilaihimul naini pakazzabuhuma fa'azazna bisalisim faqulu inna ilaikum mursalun. Yaitu ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan. Jadi ketika Allah mengutus dua orang utusan Rasul Allah, lalu mereka mendustakan keduanya, didustakan, ditolak, diingkari. Kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga, ditambah lagi Rasulnya ya. Kalau kita ketahui bahwa di Bani Israel itu kalau nggak salah di dalam Al-Quran penjelasan, lebih kurang itu 12 nabi dan rasul diutus oleh Allah. Semua dimusuhi. Bahkan ada yang dibunuh. Nauzubillah ya. Maka ketiga utusan itu berkata, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu. Yasin 15-nya ya. Qalu ma antum illa basarum misluna wa ma anzalar wa ma anzalar rahmanu min sa'id in antum illa takzibun. Ya, yang artinya karena banyak ini kan menghafalkan, kita ngambil praktis. Malu sambil belajar kawan ya. Mereka menjawab,
Nah, ketika utusan tadi mengatakan sesungguhnya kami ini adalah utusan Allah kepadamu. Apa jawaban mereka? Mereka menjawab, kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami. Dan Allah yang maha pemurah tidak menurunkan sesuatu apapun. Kamu tiada lain hanyalah pendusta belaka. Diingkari, ditolak dengan berbagai alasan. Ya. Oke, ini kisah-kisah ya, ada kisah di dalam Al-Qur'an itu ada kisah, kejadian, semuanya diceritakan. Yang penting kita mengambil hikmah di balik kisah yang dialami para nabi terdahulu yang diceritakan disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, akhirnya ditulis, dibukukan di dalam Al-Qur'an. Masya Allah, maha benar firman ya. Di dalam Yasin 16-nya berikutnya ya. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Mereka berkata, Tuhan kami mengetahui bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu. Ya, utusan tadi ya, mereka yang diutus tadi mengatakan, Tuhan kami mengetahui bahwa sesungguhnya kami adalah orang yang diutus kepada. Jadi mereka itu diutus kepada mereka penduduk negeri tadi. Wa ma alaina illal balagul mubin, dan kewajiban kami tiada lain hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas. Jadi kewajiban mereka hanya menyampaikan, terlepas mereka mau menerima atau tidak itu silakan. Ya. Ya, kita lanjut ya. Qalu inna tatoyarna bikum la illam tantahu lanajumannakum wa la yamassannakum minna azabun alim. Mereka menjawab, sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Sial kami karena utusan tadi kan, ditolak tadi alasan sial ya. Sesungguhnya jika kamu tidak berhenti menyeru kami, ya diseru, diberitakan Allah Tuhan, berimanlah kepada kami Rasul gitu kan. Jika kalian tidak berhenti menyeru, niscaya kami akan merajam kamu dan kamu pasti akan mendapat siksa yang pedih dari kami. Bukan main itu ya. Jadi benar ya dikatakan dalam berbagai firman Allah itu bahwa banyak sekali nabi yang diingkari, dicemooh, diejek, bahkan dimusuhi, bahkan sadisnya ada yang dibunuh. Itu semua diceritakan dalam Al-Quran. Di lain episode kita ceritakan ya siapa-siapa nabi yang dibunuh oleh kaumnya sendiri ya. Ya, oke. Jadi intinya saudaraku bahwa setiap zamannya diutus rasul dari kalangan umat masing-masing. Walaqad ba'asna fi kulli ummati rusulan an i'budullaha wajtanibut tughut. Faminhum man hadallah wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Ketahuilah bahwa Allah mengutus rasul untuk setiap umat untuk menyeru, memerintahkan agar mengesahkan Allah dan melarang keras menyekutukan Allah dengan sesembahan lain. Ini perlu diingat. Ini rangkuman daripada inti daripada yang saya ceritakan. Seperti Isa Al-Masih misalnya. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadza siratal mustaqim. Dialah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, sembahlah Dia. Ini adalah jalan yang lurus untuk Bani Israel. Kemudian untuk kita umat di akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kul ya ayuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'ah. Katakanlah wahai Rasul, aku ini diutus untuk kalian semua manusia. Wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Taatlah Rasulullah agar kalian mendapatkan petunjuk keselamatan dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.